Kembali tim Cimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Lemah Kuburan, ditulis Akil R. Saputra, bagian yang keempat. Masih di malam yang sama di rumah Pak Tunggul. Meski teriakan Jayus tak begitu didengar, namun komretnya yang terjatuh di lantai berhasil membangunkan ibunya. Opo kae Pak? Kata istri Pak Tunggul tersentak membangunkan suaminya. Pak! 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 Panggil ibu Jayus itu kembali seraya mengguncang tubuh Pak Tunggul sedikit lebih kencang. Tangga Pak Tunggul yang akhirnya terbangun. Neng opo to bune? Ana swara sing tiba ning jaba. Coba kono tilik ana. Pinta sang istri yang membuat Pak Tunggul bergidik tanpa sebab. Wah, jangan-jangan batin Pak Tunggul yang langsung mengambil bungkusan hitam yang diberikan oleh Mbah Untung pagi tadi dari balik bantalnya dan seraya meminta istrinya untuk menunggu di kamar. Pak Tunggul pun kini bangkit dan beranjak keluar dari kamarnya. Sampai ning kene sik bune, kata Pak Tunggul sambil membenarkan sarungnya dan berjalan keluar dari kamar. Ia pun melangkah mengendap menuju ruangan paling depan di rumahnya itu, seraya menaikkan saklar lampu di setiap ruangan yang ia lewati, hingga akhirnya ia pun melihat tubuh anaknya yang tergeletak di ruang tamu. Yus, panggilnya membisik, menghampiri si Jayus yang terentang di bawah lantai. Tangi Yus, Yus, tangi, kata Pak Tunggul menepuk-nepuk pipi anaknya itu, yang beruntungnya tak butuh waktu lama untuk membuat Jayus terbangun, meski diawali dengan teriakan saat pertama ia membuka matanya. Pocongan, pocongan, kata Jayus sambil menunjuk-nunjuk ke arah tirai yang tadi tersingkap itu. Pak Tunggul agaknya paham dengan situasi itu dan segera mempapah Jayus untuk bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. Ayo, mlebu ning kamar wae, kata Pak Tunggul merangkul anaknya itu sambil berjalan menuju kamarnya. Pocongan, kata si Jayus berulang kali. Wes, rapopo, ayo mlebu sik wae, kata Pak Tunggul kepada Jayus yang tampak sangat ketakutan itu. Jayus pun dimasukkan ke dalam kamarnya bersama dengan istri Pak Tunggul yang turut keluar setelah mendengar kata-kata tak lazim keluar dari mulut anaknya itu. Batin istri Pak Tunggul yang langsung beranjak menyusul ke kamar Jayus. Tanya sang istri beberapa saat setelah ia masuk ke dalam kamar anaknya itu. Pak Tunggul hanya terdiam, tak bisa menjelaskan apa yang tengah berlaku, sampai akhirnya suasana pun terpecahkan oleh Jayus yang kini menangis. Napa jangan yang coba, kata Jayus di antara tangisannya, membuat ibunya kini segera mendekat dan memeluk anaknya yang tengah ketakutan itu. Ana apa Pak? Kata istri Pak Tunggul mengusap punggung si Jayus. Hingga selang beberapa detik, di tengah suasana yang agaknya masih tegang itu, ini tiba-tiba teralihkan oleh suara gedoran di pintu depan. Suara ketukan menggema masuk ke dalam rumah berulang dan terdengar cukup keras dengan jeda lambat. Harusnya Pak Tunggul tahu ini bukanlah ketukan biasa. Namun entah mengapa saat itu sepertinya ia merasa perlu untuk memastikannya. Sek, kata Pak Tunggul seraya keluar dari kamar. Ia pun berjalan menuju ruangan depan. Dengan langkahnya yang beriringan di antara gedoran janggal yang masih terdengar itu. Namun semakin dekat dengan sumber suara itu, semakin muncul pula keraguan di hatinya.
Dan benar saja, karena itu pada akhirnya membuat Pak Tunggul berhenti berjalan saat satu langkah ia memijakkan kakinya di ruang tamu. Alisnya kini berkerut menatap ke arah pintu yang ia rasa bergetar oleh gedoran itu. Ketukan keras itu juga membuat gelombang yang menggetarkan kaca jendela di sampingnya. Saya harus berani, batinnya di setiap jeda ketukan itu. Dengan ekspresi yang cukup gugup, Pak Tunggul mengambil azimat yang ia sembunyikan di selipan antara perut dan kain sarungnya. Ia genggam erat-erat bungkusan kain hitam yang berbentuk kotak itu. Lalu dengan sedikit menata napasnya, ia pun mulai memberanikan diri. "Sapa kowe? Sapa kowe?" ucap Pak Tunggul yang lantang namun masih terdengar gugup dan gagap. "Sapa kowe?" ucapnya lagi. Beberapa saat setelahnya, beriringan dengan rasa sedikit panas yang perlahan ia sadari di satu tangannya yang menggenggam azimat itu. Dan dalam waktu yang bersamaan muncullah suatu amarah yang entah dari mana datangnya yang kini memantik keberaniannya. "Harus!" sentaknya. Pak Tunggul pun segera melangkah mendekati pintu yang masih bergetar oleh ketukan itu, membuat satu kakinya tanpa sengaja menyandung gagang kompret yang tadi Jayus jatuhkan di lantai ruang tamu. Suara pelan dari kompret yang tergeser oleh sandungan kakinya. "Apa toh ki?" ucapnya menunduk dan segera memungut benda itu setelah menyadari kilatan dari kompret yang tergeletak di antara dua kakinya. "Sopo kowe?" sentaknya kembali beberapa detik setelah ia menegakkan tubuhnya, yang untuk kali ini ia mengucapkan itu sambil mengacungkan combret yang baru saja dipungutnya itu ke arah pintu. Dan disinilah suara gedoran itu pun akhirnya berhenti. Suasana pun mendadak sunyi senyap, membuat Pak Tunggul perlahan mulai berasumsi bahwa kejanggalan ini sudah berakhir. Dan setelah beberapa saat memastikan bahwa itu benar-benar sudah hilang, tak lama kemudian ia pun memutuskan untuk masuk kembali menuju kamar anaknya. Di antara degup jantung yang terasa masih kencang, Pak Tunggul kini berbalik melangkah dengan combret dan azimat yang masih ia genggam. Tapi ternyata ini benar-benar belum selesai. Karena baru sekira beberapa tapak ia berjalan, secara tiba-tiba muncullah suara samar tawa yang membisik. Suara seorang lelaki terdengar samar di telinga Pak Tunggul, membuatnya sejenak berhenti dan memastikannya. Di sisi lain Pak Tunggul berharap itu hanyalah ilusi dari pendengarannya saja. Tapi keadaan segera terbuka dan berkata tidak ketika suara tawa itu kini terdengar lagi. Suara itu kembali terdengar dan kini terus berulang. Namun Pak Tunggul yang dipaksa oleh keadaan untuk mencermatinya, kian lama kian merasa aneh dengan suara itu, yang mana bila boleh digambarkan, suara tawa itu lebih mirip dengan seorang lelaki parubaya daripada lelembut atau apapun itu. Berbekal dengan keraguan dan kecurigaan itu, Pak Tunggul perlahan kembali berbalik dan melangkah mendekati sumber dari suara yang sepertinya berasal dari luar rumahnya itu. Ia pun berjalan mengendap bersama dengan suara yang tentu terdengar kian jelas. Hingga akhirnya sampailah ia di depan pintu. Dengan tekad yang masih tersisa, tangan Pak Tunggul pun perlahan meraih gagang pintu dan membukanya. Pintu telah terbuka bersamaan dengan suara tawa itu yang anehnya tiba-tiba hilang begitu saja dari dalam rumahnya itulah. Melalui ambang pintu, kini Pak Tunggul mengamati keadaan di luar. Pada akhirnya, sepertinya tak ada apapun yang dilihatnya selain kegelapan malam dan cahaya temaram lampu jalan di depan rumahnya. Hingga di suatu ketika pikirannya mendadak curiga saat tanpa sengaja pandang matanya melewati salah satu sudut gelap pekarangan luar rumahnya itu.
Pasang matanya yang sempat terlewat pun segera berbalik untuk memastikan itu. Dan mungkin benar, karena di sudut itu samar-samar ia seperti melihat seseorang yang tengah berjongkok dengan pakaian yang serba gelap. Apa itu? Batin Kadus Mekar Kulon itu yang kini mengkerutkan alisnya untuk memperjelas penglihatannya. Walau setelah beberapa saat dicermati tetap saja ia masih merasa ragu. Hingga akhirnya ia pun mencoba untuk memastikannya dengan berkata kepada sosok samar di sudut gelap halaman rumahnya itu. "Woi, sapa kuwi?" Ucap Pak Tunggul yang mencari jawaban atas keraguannya itu sembari membentangkan combretnya ke atas. Dan "Asu! Sentak Pak Tunggul tiba-tiba seraya melemparkan combret yang digenggamnya ke arah sudut gelap itu. Suara combret yang Pak Tunggul lempar membentur tembok benteng rumahnya. Dan tak lama setelahnya terdengarlah suara tangis di sudut pekarangan depan rumahnya itu. Suara tangis yang kalau menurut pendengaran Pak Tunggul adalah suara tangisan seorang pria dewasa. "Sopo kue?" teriak Pak Tunggul untuk kesekian kalinya, yang kini sembari turun dari teras rumahnya dan berjalan menghampiri di sudut gelap itu. "Kongkonane sopo kue?" ucap Pak Tunggul lagi sambil berjalan, yang mana sesampainya ia di sudut itu ia tak melihat siapapun selain combretnya yang tadi dilempar kini tergeletak di atas tanah. "Opo aku mau salah weruh yo?" kata Pak Tunggul sembari memungut combretnya lagi. Untuk beberapa saat Pak Tunggul terlihat masih berdiri di dekat sudut itu memandang sekeliling dengan napasnya yang terengah. Sampai akhirnya ia dikejutkan oleh sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. "Allahu Akbar!" Pak Tunggul terperanjat melompat dan langsung memeriksa ke bawah kakinya, yang tentu tanpa ia sangka sebelumnya. Ia kini dibuat lebih terkejut ketika melihat sesuatu yang baru saja menyentuh kakinya itu. Dan sesuatu itu adalah sebuah kepala yang terpotong. Gundul pringis kalau orang Jawa biasa menyebutnya, tergeletak di atas tanah di depan dua kaki Pak Tunggul yang berdiri tegak. Awalnya ia tak menyadari kalau itu adalah sebuah kepala, sampai pada ketika kepala tanpa tubuh itu tiba-tiba mulai mengeluarkan suara dan berbicara. "Carane kon mampir, nanging mlebu wae kok ora oleh." "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah!" teriak Pak Tunggul yang berlari terbirit masuk ke dalam rumahnya. Suara pintu yang dibanting oleh Kadus Mekar Kulon itu yang segera bergegas masuk ke dalam kamar anaknya. "Ono apa to, Pak?" tanya istrinya yang terkejut oleh kedatangan Pak Tunggul yang panik. "Wes, saiki turu wae, sesuk tak critani," ucap Pak Tunggul seraya melompat ke atas ranjang. "Lawange wis mbok kunci, Pak?" tanya sang istri setelah itu. "Durung, Bu. Mbok ben, wis ben," jawab Pak Tunggul yang segera memantik kesalahan istrinya itu. "Halah, karo demit kok yo wedi?" jawab sang istri yang langsung beranjak turun dari ranjang anaknya itu. Dan sambil menggerutu ia pun berjalan menuju ruang tamu. Ia sambar sapu lidi yang tersandar di tembok ruang tengah dan ia tenteng hingga ke depan pintu. "Endi demite? Tak gebukane ndase?" Seraya menenteng sapu lidi dan berdiri di lantai terasnya, istri Pak Tunggul itu membuka pintunya lebar-lebar dan berjalan keluar, mencermati setiap sudut depan rumahnya. Hingga tak lama kemudian bau amis bercampur bangkai pun tiba-tiba menyerbak menembus hidungnya, yang mana secara tak terduga keadaan itu malah membuat istri Kadus Mekar Kulon itu merasa tertantang. "Hei, metu kowe kabeh. Rene, adepono aku. Siti Sumantri. Ora wedi." "Wah, wis mulai gendeng ibumu kae," kata Pak Tunggul kepada Jayus setelah mendengar teriakan makian dari istrinya yang berada di luar. Membuat Pak Tunggul saat itu mau tak mau harus menyisihkan ketakutannya dan segera menghampirinya. "Ayo Bu, mlebu Bu," kata Pak Tunggul yang langsung menyeret istri yang masuk dan segera mengunci pintu rumahnya. "Sampeyan ra kenapa-napa to, Bu?" tanya Pak Tunggul yang menuntun istrinya.
Saat itu ia merasa heran karena tak biasanya istrinya berperangai seperti itu. Wes, ayo mlebu neng kamar, njuk turu. Jawab Bu Siti Sumantri atas pertanyaan suaminya itu yang membuat Pak Tunggul kian merasa heran. Namun dalam keadaan malam itu bagi Pak Tunggul sepertinya mewajarkannya adalah pilihan yang terbaik, hingga tanpa berpikir lebih jauh mereka pun memilih untuk beristirahat. Yus, pindah ning kamare bapak sing luwih ombo, tugas Pak Tunggul kepada anaknya. Dan setelah semua yang terjadi, mereka pun kini tidur bertiga dalam satu kamar, mencoba untuk bisa terlelap melewati malam yang janggal itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Wicak, kepala dusun Mekar Kidul, tampak berjalan cepat seraya menenteng kelewang dan kantong plastik, diiringi oleh teriakan istrinya mengejarnya dari belakang. Wes pak, nyebut pak. Teriak istrinya yang tergopoh-gopoh di belakangnya. Kadus Wicak tampak berjalan ke arah barat menuju dusun Mekar Kulon, yang mana kilasan penjelasan dari istrinya mengatakan bahwa suaminya itu hendak ke rumah Juragan Wiryo untuk mengembalikan ceceran tanah kuburan yang ia temukan lagi esok itu. Semua orang yang dilewatinya terlihat heran, mengapa Kang Wicak yang dikenal lembut dan santun itu kini tampak terbakar amarah, dan selayaknya orang pendiam ketika sudah habis kesabarannya. Pagi itu seperti tak ada seorang pun yang berani mencegahnya, sampai akhirnya sampailah ia di rumah Juragan Wiryo. Suara pintu Juragan Wiryo diketuk menggunakan kelewang oleh Kang Wicak. Metu Wiryo, teriak Kang Wicak di depan pintu rumah Juragan Wiryo. Newani iki ojo lewat buri. Ayo adep-adepan karo aku. Teriaknya lagi, yang kali ini mulai sambil menumpahkan ceceran tanah yang berbau minyak mayit itu di depan pintu. Kadus Mekar Kidul itu terus memaki, bahkan tak memperdulikan istrinya yang menangis dan memohon di belakangnya. Sementara itu Juragan Wiryo tak kunjung keluar menemuinya, entah memang takut atau tidak mendengar teriakan Kang Wicak pagi itu. Yang datang justru Kang Kismo, Pak Rukun, yang mana mereka adalah preman di dusun Mekar Kulon ini, sekaligus orang-orang yang berada di kubu Juragan Wiryo. Apa toh Kang? Sabar, kata Kang Kismo dan Pak Rukun yang baru saja datang dan mencoba untuk menenangkannya. Kang Wicak sempat menghentikan makiannya karena kedatangan dua orang preman itu. Namun itu tak berlangsung lama karena ia melihat golok yang terselip di pinggang Kang Kismo dan Pak Rukun. Seharusnya itu sudah menjadi pemandangan biasa pada setiap orang di kala itu. Namun rasa emosi menjadikan Kang Wicak merasa terintimidasi dan membuat kedatangan dua orang itu langsung disambut olehnya dengan acungan kelewang. Apa kowe? Arep melu-melu? Apa kowe gek sing dikongkon nyebar lemah kuburan ning kalap omahku? Sentak Kang Wicak seraya mengacungkan kelewangnya. Lemah apa to Kang? Aku ora ngerti apa-apa. Wis sampean iki sing sabar. Nek ono masalah diomongko apik-apik, kata Kang Kismo sambil menengadahkan tangannya ke depan, seakan menyeratkan ketakutannya terhadap Kang Wicak. Tapi beruntung semua itu terlerai oleh kedatangan Pak Tunggul bersama Kang Saleh, yang segera menepis kelewang dari genggaman Kang Wicak dan langsung memboncengnya pergi dari tempat itu menggunakan sepeda motor. Ayo, sampean mulai sik, ucap Kang Tunggul dan Soleh yang mendekap tubuh Kang Wicak di atas sepeda motor dan langsung membawanya pulang ke rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah Kang Wicak, mereka pun kini duduk bersama. Terlihat tangan Kang Wicak yang masih gemetar oleh amarahnya. Begitu juga dengan wajah istrinya yang sembab karena tangisnya tadi. Dan tampak pula di situ Bu Siti Sumantri, istri Pak Tunggul, yang tengah menggendong anak Kang Wicak yang masih bayi. Sampean ki kena apa to Kang? Kok dadi grusa-grusu ngene?
ucap Kang Saleh kepada Kang Wicak saat itu. Yang mana pertanyaan itu langsung disela oleh Bu Siti dengan membuka sedikit tudung yang menyelimuti anak Kang Wicak yang baru berumur 7 bulan itu. Ruam merah lebam kehitam-hitaman terlihat di kaki anak Kang Wicak itu yang segera membuat Kang Saleh ketika berdiri dan mengerutkan alisnya. Tapi tidak sampai di situ, karena ketika semua tudung yang menyelimuti anak Kang Wicak dibuka, ruam itu ternyata ada di sekujur tubuhnya. Astagfirullah, kenapa kuwi? Sentak Kang Soleh membisik yang tak lama kemudian istri Kang Wicak pun mulai bercerita. Kemarin sore semua masih baik-baik saja. Bahkan hingga menjelang petang tak ada ruam lebam yang muncul di tubuh anak Kang Wicak itu. Menurut keyakinannya, semua berawal dari tengah malam ketika istri Kang Wicak yang terbangun oleh tangisan anaknya. Oh, mungkin dia haus. Batin istri Kang Wicak yang terbangun di malam itu. Ia pun segera beranjak turun dari tempat tidurnya dan hendak menghampiri si bayi yang memang berada di keranjang tidurnya. Namun baru saja kakinya menampaki lantai, jantung istri Kang Wicak seketika dibuat terhenti oleh suatu pemandangan dari sosok aneh yang tengah berdiri di dekat ranjang tidur anaknya. Perawakannya seperti wanita, bajunya putih kecoklatan dan rambutnya yang panjang terburai. Entah siapa itu. Yang jelas istri Kang Wicak kini dibuat mematung terpaku oleh penampakan itu. Allahu Akbar, ucap istri Kang Wicak saat itu dan merambat gagap. Meski sudah sekuat tenaga ia mencoba berteriak. Dengan tangannya yang gemetar ia meraih tubuh suaminya dan sebisa mungkin untuk mengguncangnya. Tak butuh waktu lama Kang Wicak pun terbangun. Dan seperti yang dilihat oleh sang istri, ia kini juga dikagetkan oleh pemandangan aneh itu. Melihat sosok yang tengah mendekati anaknya itu, Kang Wicak pun ikut terpaku dan kini hanya bisa menggenggam tangan istrinya erat-erat. Tapi rasanya tak mungkin kalau ia hanya diam saja menyaksikan itu. Sampai akhirnya suara tangis dari anaknya pun menyadarkannya untuk lebih berani. Lunga kowe, ojo ganggu keluargaku. Sentak Kang Wicak dengan terbata-bata. Sosok seram itu tak bergeming atau menoleh sedikit pun atas ucapan dari Kang Wicak. Dan justru kini malah mulai mendesis seraya membisik. Di atas kepala si kecil, seakan tengah memantrai anak Kang Wicak yang sedang menangis di ranjang tidurnya itu. Bersamaan dengan itu akhirnya terlintas di pikiran Kang Wicak tentang azimat pemberian Mbah Untung, yang mana segera ia ambil barang itu dari balik bantalnya. Minggat kowe, ucap Kang Wicak dengan suara yang lebih tegas dan lantang sambil menggenggam bungkusan kain hitam itu. Dan barulah di sini sosok wanita itu menghentikan desis dan mantra anehnya. Sosok itu kini mulai menoleh perlahan menatap Kang Wicak dan istrinya sambil membuka mulutnya, yang mana segera Kang Wicak lempar sosok wanita itu dengan azimat yang digenggamnya. Allahu Akbar, teriak Kang Wicak seraya melemparkan bungkusan kain berwarna hitam itu, yang mana langsung membuat lembut itu teriak dan menggelinjang, membuat dan berubah menjadi asap dan pergi menembus langit-langit kamar. Barulah setelah penampakan itu benar-benar hilang, Kang Wicak sigap menghampiri dan segera menggendong anaknya yang masih menangis itu. Dan disitulah Kang Wicak serta istrinya mulai melihat ruam lebam di sekujur tubuh anaknya itu, yang mana tentu membuat mereka semua menjadi panik dan khawatir. Iki kenapa Pak? Kok kaya ngene? Kata istrinya yang kini mulai menangis. Wiryo bajingan, ucap Kang Wicak setelah itu, yang langsung menuduh bahwa ini adalah perbuatan dari Juragan Wiryo. Aku kok yakin yo, nek iki mesti ulah Juragan Wiryo, kata istri Kang Wicak menutup ceritanya. Ternyata hal itulah yang membuat Kang Wicak sangat marah. Ia sangat amat yakin bahwasanya lelembut yang semalam memantrai anaknya itu adalah kiriman dari Juragan Wiryo, yang mana sekarang malah berbuah menjadi ruam lebam di sekujur tubuh bayi kecilnya yang baru berusia 7 bulan itu.
Itu pun ditambah lagi dengan penemuan ceceran tanah beraroma minyak mayat di depan rumahnya tadi pagi, yang tentu kini semakin memperkuat tuduhannya kepada Juragan Wirya. Mesti gara-gara lelembut kae sing marane anakku dadi kaya ngene. Tukas Kang Wicak pagi itu sembari ditenangkan oleh Kang Saleh dan Pak Tunggul. Nek pancen ngono kejadiane aku maklum, Kang. Nanging ngopo sing mbok lakoni mau kae tetep wae ora bisa dibenerke. Aku ki mau esuk ya isih nemu lemah kuburan kok ning arep omah. Mangkel jane, tapi nek tak pikir-pikir meneh cara alus kudu dilawan nganggo cara alus uga. Ujar Kang Saleh, yang biasanya paling pemarah kini menjadi mendadak cukup bijak. Yo Kang, awak dhewe aja ngasih tumindak sembarangan. Aku lho mau bengi yo diweruhi gundul pringis ning arep omah. Anakku yo iya, jare diweruhi pocongan. Saiki yo dadi masuk angin. Njur aku yo isih nemu lemah kuburan ning arep omah, ambo ora sakeh wingi. Susul Pak Tunggul kepada Kang Wicak yang kini mulai agak tenan. Ya Kang, sepurane aku pancen mau gak emosi mergo nganggep nek kiriman saka Wirya kae bakal gawe anakku cilaka, kata Kang Wicak yang kembali melembut. Tapi semua sudah terlambat. Perseteruan yang secara kasat mata sempat agak redam kini kembali dipantik melalui Kang Wicak, yang mana dengan niscaya masalah ini pasti akan menyeret dan melebar ke kedua kubu yang sedang berperang secara dingin itu. Dan benar saja, karena beberapa jam setelah itu beberapa aparat kepolisian mendatangi rumah Kang Wicak atas aduan dari Juragan Wirya tentang keonaran tadi pagi. Yang di sini Kang Wicak cukup beruntung karena pihak yang berwajib masih memberikan kesempatan agar masalah ini sebisa mungkin dibicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Sampai akhirnya di balai desa Kang Wicak dan Juragan Wirya pun dipertemukan oleh pihak kepolisian dan para tokoh untuk didamaikan. Namun ada yang janggal dalam pertemuan itu, yaitu ketika Lurah Pawiro tampak terburu-buru langsung meminta maaf dan memberi pernyataan secara formal bahwa ini hanyalah perseteruan pilkades semata, semacam gesekan biasa. Tapi ternyata fakta di balik pernyataan itu adalah hasil dari pembicaraan secara empat mata antara Lurah Pawiro dan Juragan Wirya sebelum pertemuan di balai desa itu, yang mana Juragan Wirya memberikan syarat bila ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, maka pernyataan itulah yang nanti harus Lurah Pawiro ucap sertakan di forum itu. Entah apa yang melatar belakangi Juragan Wirya sehingga mengharuskan Lurah Pawiro mengucapkan itu dalam pernyataannya nanti. Tapi yang jelas saat itu sang lurah seperti merasa dipermainkan oleh si Wirya yang sedang berlindung di balik kata-kata korban dari amarah Kang Wicak tadi pagi itu. Dalam pembicaraan itu Juragan Wirya juga secara cerdik menampik perihal tanah kuburan yang menurut Kang Wicak menjadi pemantik dari masalah ini. Berdalih tuduhan tanpa bukti, ia pun seperti membuat sang lurah menjadi tak banyak berbicara dan pada akhirnya menyepakati itu. Di balai desa di depan aparat kepolisian, dua kubu itu pun akhirnya bersepakat untuk damai. Kang Wicak dengan muka masamnya terpaksa bersalaman dan meminta maaf kepada Juragan Wirya. Wes toh, kita bersaing secara sehat saja. Toh sesudah pilkades ini selesai, kita kan masih tetap jadi warga Mekarsari. Pokoknya tetap seduluran, ucap Juragan Wirya di akhir forum itu, yang seketika membuat kubu Lurah Pawiro mengerat giginya karena menahan emosi. Bisa-bisanya kata-kata bijak keluar dari mulut orang yang mereka yakini sebagai sumber dari kekacauan ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan segera terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Lemah Kuburan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.